Selamat pagi anak-anak sekalian. Di kelas 12 ini saya guru matematika kamu, Pak Anton Indratno. Materi kita yang pertama di awal tahun ajaran baru 2020-2021 yaitu geometri ruang. Jadi dalam geometri ruang yang akan kita pelajari di sini ada beberapa bangun ruang. Yang pertama adalah kubus. Lalu yang kedua limas. Lalu yang ketiga adalah balok. Anak-anak sekalian, dalam bangun ruang kubus, kamu pasti sudah tahu bentuk kubus itu bagaimana, bentuk limas itu bagaimana, dan bentuk balok itu bagaimana. Baiklah, kita mulai. Yang pertama dalam bangun ruang itu yang akan kita pelajari adalah jarak antara titik dengan titik. Jarak antara titik dengan titik. Bagaimana jarak antara titik dengan titik? Kita misalkan ada sebuah titik A dan sebuah titik B. Jarak antara titik A ke titik B itu adalah satu garis lurus yang kita tarik antara titik A ke titik B sehingga terhubung. Misalnya jarak antara titik A ke titik B itu adalah A cm. Maka jarak titik AB adalah A cm. Baik, kita misalkan di dalam sebuah kubus. Ada sebuah kubus dengan titik sudutnya adalah sisi yang paling bawah adalah A, B, C, D. Dan bidang atasnya adalah E, F, G, H. Jadi kalau kita perhatikan, kubus itu jarak antara dua titik dalam rusuk-rusuknya itu adalah sama. Misalnya jarak antara titik A ke titik B, kita misalkan dengan A. Jarak antara titik B ke titik C dengan A. Kenapa A? Karena kubus itu panjang rusuk-rusuknya semuanya sama. Jadi jarak antara titik A ke titik B berarti AB. AB sama dengan A. BC, BC juga sama dengan A. BF, B ke titik F itu juga A. Lalu kalau jarak antara A ke C berarti AC. Bagaimana? Kita tarik garisnya AC. Jarak antara titik A ke C. Jadi kalau kita kembali kepada dalil Pitagoras, ini adalah segitiga siku-siku AC. Kita gambarkan dengan satu bentuk. A, B, C. Siku-sikunya di B. Berarti yang kita gunakan adalah dalil Pitagoras. AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi tadi kita sudah buat AB itu adalah A dan BC adalah A. Maka AC sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan A kuadrat sama dengan akar dari 2A kuadrat. Kalau kita sederhanakan ini menjadi A akar 2. Inilah panjang AC. Bagaimana dengan panjang AG? Kalau AG kita ketahui, kalau AG-nya ditanya, bagaimana panjang AG? Kalau kita gambarkan lagi, panjang AG adalah sebuah siku-siku juga, segitiga siku-siku A, D, C. Berarti siku-sikunya di C. Lalu kita gunakan juga dalil Pitagoras.
Pitagoras, yaitu AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Kita tinggal ganti. AC tadi sudah kita dapatkan dari mana? Dari sini. AC A akar 2 kuadrat ditambah dengan CG. CG sama dengan A, berarti A kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat kali 2 tambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Berapakah 2A kuadrat tambah A kuadrat? 2 ditambah 1A kuadrat, berarti 3A kuadrat. Maka panjang AG kita sederhanakan menjadi A akar 3. Demikianlah. Baik, kalau kita buat, kita lanjutkan. Kita misalkan dengan sebuah angka dalam kubus. Kubusnya kita ganti dengan angka A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau panjang rusuk AB itu adalah 4 cm dan panjang BC juga 4 cm, berapakah panjang AB? Maka panjang AB sudah jelas. A titik A ke titik B berarti 4 cm. Lalu panjang BC 4 cm. Berapakah panjang AC? AC tadi kita sudah dapatkan di awal. AC itu sama dengan A akar 2. Berarti AC sama dengan, ganti panjang A tadi, panjang rusuk AB ganti dengan 4. Berarti 4 akar 2. Berapa panjang AG? AG tadi kita sudah dapatkan berapa? 3 akar A. Saya ulangi, salah. AG tadi adalah A akar 3. Maaf ya, salah ini. A akar 3. Lalu kita ganti. Maka panjang AG adalah A-nya ganti dengan 4. 4 akar 3. Itulah dan seterusnya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk berikutnya, untuk tugas kalian mengerjakannya, tugas itu di buku paket. Tugasnya adalah buku paket halaman 3, eksplorasi konsep 2, nomor 1 dan nomor 2. Sekian dan terima kasih.